warahmatullahi wabarakatuh. Satyaku kudarmakan, dharmaku kubaktikan. Salam Pramuka. Oke, adik-adik, gerakan Pramuka Man 2 Kota Semarang, Ambalan Raden Fatah. Alhamdulillah kita ketemu lagi di materi yang kedua, kepenegakan untuk kelas 1. Adik-adik, ini adalah materi masih sama kepenegakan, cuman Kak Tono nanti bagi menjadi beberapa bagian. Ini adalah part yang kedua. Setelah kemarin kita belajar dengan part yang pertama, yaitu mengenai jenjang kepenegakan, yaitu dari adik-adik itu mulai dari pertama masuk sampai kelas 3 sudah kita bahas pada part yang pertama. Kita sekarang menginjak part yang kedua. Di sini kakak akan menjelaskan keorganisasian bagian-bagian dari penegak. Adik-adik yang sudah menyiapkan pen, pulpen, yang sudah menyiapkan kertas, silakan nanti bisa mencatat hal-hal yang penting dan nanti bisa dirangkum, karena ini nanti akan menjadi bagian dari ketika adik nanti akan dikukuhkan di tes atau dikukuhkan menjadi Ambalan, yaitu resmi menjadi warga Ambalan. Oke, menuju ke materi, sudah siap? Yang pertama, adik-adik, di dalam penegak ini sangat berbeda dengan siaga maupun penggalang, karena dalam penegak ini sangat lekat sekali materi-materi pendidikan demokrasi atau nasionalisme. Nah, nanti adik-adik bisa lihat sendiri bagaimana penegak ini satuan-satuannya, terus bagian-bagiannya itu sangat mengajari kita tentang demokrasi, karena penegak sendiri itu adalah dari, oleh, dan untuk. Kenapa? Karena di sini adik-adik katanya adalah kata penegak, yaitu tegak. Dia tidak dibantu oleh siapapun. Adik-adik harus benar-benar mandiri dalam kegiatan, yaitu usulnya itu berangkat dari adik-adik sendiri usulnya. Terus untuk dari oleh itu adik merapat sendiri, mempersiapkan sendiri, merencanakan sendiri. Terus dan hasil kegiatan itu adalah adik sendiri yang akan merasakan. Itu beda dengan penggalang. Kalau penggalang itu masih 70% itu masih dibimbing secara penuh oleh pembina. Tapi kalau penegak itu hampir keseluruhan itu adalah yang bergerak adalah adik sendiri. Pembina hanya sebagai penasehat kalau ada masalah, atau itu hanya sebagai penasehat. Tujuannya apa? Memang benar-benar ketika adik-adik nanti sudah lulus dari kelas 3, adik-adik sudah terjun ke masyarakat, adik-adik benar-benar bisa berkembang di masyarakat. Maka dari itu memang kalau di dalam Trisatya, makanya pada poin berapa itu kan ada. Kalau penggalang itu masih yaitu mempersiapkan diri membangun masyarakat. Tapi kalau penegak adalah dia katanya sudah tidak mempersiapkan, tapi kata-katanya adalah ikut serta membangun masyarakat. Itu ya. Itu nanti adik-adik bisa dengarkan sendiri bagaimana ini penegak nanti ketika adik-adik sampai ke kelas 3. Oh, benar, penegak ini membangun jiwa kita itu untuk jiwa nasionalisme. Ketika adik-adik itu sudah masuk, sudah dipindah golongkan dari penggalang beberapa pertemuan, setelah itu adik-adik akan masuk ke tamu Ambalan. Nah, di tamu Ambalan ini adik-adik nanti akan dibagi menjadi beberapa sangga. Kalau ada yang ada ART itu ada 5 sangga, yaitu sangga perintis, sangga pencoba, sangga pendobrak, sangga penegas, sangga pelaksana. Nah, itu sudah ada bednya. Kak, sangga itu apa? Sangga itu terdiri dari beberapa anak penegak, yaitu sekitar 5 sampai 8 atau sampai 10. Itu putra sendiri, putri sendiri. Nah, nanti adik-adik di situ adik-adik nanti akan dipilih nanti yang menjadi ketua siapa, yang menjadi wakilnya siapa. Kalau dalam sangga itu adalah pinsa atau pimpinan sangga.
terus wakilnya adalah Wapinsa, dan di situ nanti ada bendahara dan kerani. Sangga itu mungkin kalau di Penggalang itu, kalau di Penggalang itu namanya regu, kalau di Siaga namanya barung. Itu kalau di Penegak itu namanya adalah sangga. Itu oke, jumlahnya sudah. Setelah jumlah adalah arti kiasan. Sangga, adik-adik, sangga itu kalau sangga itu adalah bahasa Jawa apa saya tidak begitu paham. Yang artinya adalah gubuk. Adik-adik kalau yang anak desa atau anak kota yang pernah ke desa, itu yang pernah ke sawah itu tahu gubuk itu tempat berteduh petani. Nah di situ adik-adik diharapkan di dalam wadah sangga itu adik-adik bisa membangun kekeluargaan, karena sangga itu adalah satuan terkecilnya penegak, bisa membangun kekeluargaan dari anggota 5 sampai 8 atau 10 tadi, dengan dipimpin oleh namanya Pinsa dan Wapinsa. Oke, sekarang anggotanya sudah, terus dengan adik-adik untuk sangga, macam-macam sangga itu adik-adik nanti kalau di toko pramuka nanti bisa cari bed G atau bednya itu. Kalau perintis adik cari yang bed perintis, kalau pencoba cari yang pencoba. Nanti kapan-kapan kakak akan memberikan foto-fotonya atau gambarnya sangga perintis itu, bednya seperti apa, pencoba seperti apa, pencoba seperti apa gitu ya. Itu adalah sangga itu. Terus selanjutnya adalah pada satuan yang paling besar atau satuan besar penegaknya itu adalah ambalan. Kalau di Penggalang itu ada namanya, satuan besarnya adalah pasukan. Kalau di Siaga itu ada perindukan. Sekretariat terdiri dari 4 atau 5 sangga. Kalau dikumpulkan itu baru namanya adalah ambalan. Itu ya. Terus jumlahnya tadi sekitar ya kurang lebih 30 sampai 40-an. Terus untuk arti kiasan adik-adik, ambalan itu kalau ada adik di pedesaan itu ada nama rumah yang masih bentuknya seperti panggung, itu di bawah biasanya ada ambal seperti batu bata atau terbuat dari cor yang kuat, karena itu nanti akan menyanggah tiang-tiang, masing-masing tiang itu bawahnya ada ambal-ambal. Nah, kenapa kak kok diambil dari kata ambal? Karena adik-adik diharapkan ambalan ini adik-adik di situ adik-adik diwadahi dengan ambalan atau warga ambalan. Adik-adik yang sudah mendapatkan bed itu sudah resmi menjadi warga ambalan. Kalau di Man 2 Semarang ya ambalnya adalah Raden Fatah. Adik-adik kalau sudah memiliki bed berarti adik-adik sudah resmi menjadi warga ambalan, punya hak suara untuk memilih pradana atau pemilihan apa atau usul gitu. Nah tadi ya arti kiasan sudah. Di dalam warga ambalan ini, adik-adik itu ada beberapa perangkatnya. Ada namanya sandi, ada namanya kibaran cita, ada namanya renungan, ada namanya adat. Nah adik-adik harus memegang penuh dan kuat komitmen ini yang sudah menjadi keputusan warga ambalan bersama itu ya. Jadi memang kalau adik-adik memegang ini maka akan kuat sebagaimana ambal-ambal rumah atau yang tadi sudah kakak jelaskan, agar rumah ini menjadi kuat itu ya. Selanjutnya adik-adik anggota warga ambalan adalah ini semua yang sudah mempunyai bed ambalan itu adalah semuanya warga ambalan. Oke gitu ya. Jadi warga ambalan itu siapa? Warga ambalan adalah semua yang sudah dikukuhkan, yang sudah mendapatkan bed ambalan. Itu warga ambalan. Terdiri dari apa saja? Ada namanya ambalan atau calon penegak, ada namanya
bantara, terus ada namanya kakak tertuanya, ada namanya laksana itu. Oke, di dalam penegak itu ada tadi yaitu warga ambalan. Warga ambalan ini ibaratkanlah itu seperti negara, yaitu seperti negara Indonesia lah. Terus ada lagi nanti adik-adik ada namanya DKA. DKA itu apa? Atau Dewan Kerja Ambalan atau Dewan Ambalan. Dia adalah yang mengurusi warga ambalan. Kalau sangga itu yang mengurusi adalah Pinsa, Wapinsa, Bendahara dan sekretaris. Tapi kalau Dewan Ambalan, kalau ambalan itu yang mengurusi adalah DKA ini, Dewan Ambalan ini. Apa saja bagian-bagiannya? Sebelum kita menuju ke bagiannya, ada Dewan Kerja Ambalan ini atau Dewan Ambalan ini diambil anggotanya itu dari Pinsa atau Wapinsa. Dari Pinsa, Wapinsa, dari seluruh sangga di ambalan itu diambil untuk kemudian ikut di Dewan Kerja Ambalan atau Dewan Ambalan. Nah, di situ nanti kepengurusannya adalah satu ada namanya Pradana, kedua ada namanya kalau diperlukan adalah Wakil Pradana, terus ada namanya Krani. Nah, ini yang membedakan dengan yang lain. Kalau di ambalan, kalau di Dewan Ambalan itu tidak sekretaris namanya, tapi Krani. Sebetulnya sama tugasnya, hanya istilahnya yang berbeda. Terus ada namanya juru uang. Ini sama dengan dengan bendahara. Fungsinya sama, tugasnya sama, tupoksinya sama, hanya saja istilahnya. Nah, terus yang membedakan lagi adalah di dalam Dewan Ambalan ini ada namanya juru adat. Juru adat itu siapa? Nah, tadi kakak sudah menjelaskan di dalam warga ambalan itu nanti akan ada namanya adat, ada namanya sandi ambalan, ada namanya ibaran cita atau bet ambalan. Nah, di situ adatnya adat bertemu bagaimana, salamannya bagaimana, ketika adat berdoa bagaimana, ketika adat dibacakan sandi ambalan itu adatnya bagaimana, ataukah kaki itu harus ditekuk, tangan ada yang bentuknya seperti ini sandi ambalan ini terus dibacakan sandi, ada yang bentuknya seperti ini. Nah, adat ini di penegak itu pasti ada, karena ini adalah bagian dari penegak. Nah, ketika adat-adat ini tidak bisa dijunjung tinggi atau tidak dilaksanakan alias dilanggar, maka dia akan mendapatkan sanksi. Nah, siapakah yang melihat, yang menjaga adat ini? Nah, ini adalah tugasnya juru adat, itu ya. Dan terus selanjutnya adalah ada namanya get up. Get up itu kalau di organisasi lain ya namanya sama, yaitu seksi kegiatan. Seksi kegiatan ya dia merangkum dari semua kegiatan-kegiatan, dia mengawasi semua kegiatan-kegiatan, dia yang mengevaluasi, dia yang melaksanakan, tapi bukan berarti ada di lapangan, tapi dia adalah yang mengawasi dari kinerja sangga kerja. Nah, sangga kerja, kok ada lagi sangga kerja? Sangga kerja itu apa toh? Sangga kerja itu kata lainnya adalah panitia. Kalau di penegak itu ada panitianya namanya adalah sangga kerja, yang dipilih dari mana? Sama, dari masing-masing perwakilan sangga, gitu ya. Terus bagian selanjutnya adalah Dewan Kehormatan. Nah, Dewan Kehormatan ini ini apa toh? Dewan Kehormatan ini adalah dia terdiri dari penegak yang tugasnya adalah menjaga kehormatan penegak, Anggotanya siapa? Anggotanya adalah Pradana atau Wakil Pradana, Krani, Juru Uang. Nah, terpenting lagi adalah Juru Adat. Terus ada lagi
yaitu ada pembina. Nah, pembina ini fungsinya adalah sebagai penasihat. Nah, Dewan Kehormatan ini tugasnya adalah menjaga kehormatan. Kehormatan mana? Yaitu menjaga kehormatan ambalannya. Apa itu? Yaitu adat-adat tadi harus dilaksanakan oleh seluruh warga ambalan. Terus adat ketika bertemu harus seperti ini. Adat ketika banyak sekali, tinggal nanti di kesepakatan bersamanya bagaimana. Adat ketika dibacakan sandi ambalan itu apakah hormat ataukah bagaimana. Nah, ini adat-adat ini harus diikuti oleh seluruh warga ambalan itu. Nah, tugasnya lagi Dewan Kehormatan adalah dia kalau ada yang melanggar itu, maka yang berhak memberikan sanksi siapa? Yaitu Dewan Kehormatan. Sanksinya apa? Nah, itu sesuai kesepakatan bersama. Terus kalau ada yang terus fungsinya lagi Dewan Kehormatan adalah dia nanti yang akan memutuskan untuk dilantik. Umpamanya ada calon bantara atau calon laksana sudah melalui rentetan prosesi kebantaraan. Nah, ketika nanti apakah anak ini lulus atau tidak, itu yang meluluskan adalah hasil musyawarah Dewan Kehormatan dengan pertimbangan dan sebagainya. Itu. Nah, kalau dia sudah seumpamanya anak ini berhak untuk dilantik, nah nanti baru pembina bisa melantik. Maka haknya bisa melantik atau tidak bukan di pembina, tapi adalah Dewan Kehormatan. Pembina yang melantik saja. Itu. Maka fungsi dari sebagaimana tadi yang kakak jelaskan di depan, ini adalah sebagaimana fungsi penegak adalah dari, oleh, dan untuk, gitu ya. Terus seumpamanya tugasnya lagi memberikan penghormatan, memberikan apresiasi, memberikan suatu penghargaan, lencana atau tiska. Nah, itu seumpamanya anak si penegak ini berjasa melakukan apa dalam suatu kegiatan. Contoh, dalam suatu kemah ada anak yang tenggelam di sungai atau di mana, ada salah satu anak yang pinter berenang, dia langsung menyelamatkan. Nah, anak yang menyelamatkan ini berhak mendapatkan penghargaan, dan itu yang bisa memberikan penghargaan siapa? Dewan Kehormatan. Nah, tadi adik-adik, tadi kakak sudah menjelaskan penegak ini sebetulnya sangat unik adik-adik, sangat mendidik adik-adik bagaimana cinta kepada negara. Karena di sini bentuknya ambalan ini hampir sama, dididik, dikemas oleh pembina pelatih dikemas bagaimana ini adik-adik ketika menjalankan penegak, adik-adik itu secara tidak sadar itu membangun jiwa nasionalisme adik-adik. Tadi saya ulas kembali, ambalan itu dari sekian banyaknya disebut dengan warga ambalan atau negara. Terus ada yang pembuat undang-undangnya, penggeraknya, ada yang melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam warga ambalan. Siapa? Dewan Kerja Ambalan atau Dewan Ambalan. Terus siapa yang mengawasi? Siapa yang memberikan hukuman? Siapa yang memberikan sanksi? Siapa yang memberikan kehormatan? Nah, itu adalah Dewan Kehormatan atau ini bagian eksekutif. Nah, mungkin seperti hakim lah. Kalau Dewan Ambalan itu seperti menteri atau DPR. Kalau Dewan Kehormatan itu seperti majelis kehakiman atau pengadilan. Itu polisinya siapa? Polisinya adalah juru adat. Itu ya. Itu ketika ada nanti kita sudah, sebetulnya materi ini tidak bisa dijelaskan karena materi ini adalah materi praktek semua. Jadi adik-adik, jadi kakak agak kesulitan ketika menjelaskan di dunia virtual seperti ini karena emang ini adalah materi praktek. Nah, nanti kalau kapan-kapan
kita bisa sudah waktunya sudah menghendaki untuk kita tatap muka, kita sudah offline. Nah, nanti akan kakak jelaskan secara praktek. Yang pasti penegak adalah sangat menarik. Dulu kalau Kak Tono diterangkan oleh Kak Muklis, Kak Rajivan, yaitu pelatih Demak, itu penegak itu apa? Penegak adalah terdiri dari kata berasal dari kata tegak yang diambil dari kata romantisme perjuangan. Nah, ini kan tepat di hari